Oke, perkenalkan nama saya Zulfan Lindan Mahendra. Saya dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari jurusan Akidah Filsafat Islam. Pada malam hari ini saya membuat video untuk bisa memenuhi tugas dari mata kuliah Filsafat Manusia. Dan pada saat ini saya akan membawakan dan saya akan menjelaskan tentang perihal hakikat manusia dan tujuan dari manusia, tujuan hidup manusia. Sebagian besar orang berpikir bahwa apa sih tujuan sebenarnya dalam hidup ini? Apakah kita hanya sebagai penganut hidup untuk mati? Apa kita hanya sebagai penganut hidup untuk makan, atau malah sebaliknya? Sebetulnya manusia itu sudah sangat jelas diciptakan oleh Tuhan dengan sangat baik. Dari mulai bentuk sampai diberikan akal dan pikiran, perasaan, serta juga berkeyakinan. Manusia memiliki derajat yang paling tinggi dibandingkan dengan makhluk hidup yang lainnya. Perihal hakikat tujuan hidup manusia merupakan suatu hal yang menyangkut aspek filosofis. Manusia berbeda, sangat berbeda dengan binatang. Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah hewan berakal sehat atau hewan yang berpikir. Maksudnya, manusia adalah hewan yang mengeluarkan pendapatnya, yang berbicara berdasarkan akal pikirnya. Manusia adalah hewan yang berpolitik, hewan yang berfamili dan bermasyarakat, mempunyai kampung halaman, bahkan negara. Oleh karena itu, manusia mempunyai suatu akal pikiran yang sehat, yang terkadang pada saat tertentu manusia akan mulai memikirkan, mulai menanyakan sesuatu yang menyangkut dirinya sendiri, bahkan keberadaan dirinya sendiri. Hal inilah yang kita sebut dengan filsafat manusia. Pada intinya, filsafat manusia merupakan segala sesuatu yang menyangkut manusia itu sendiri sebagai objek kajian yang terus kita tanyakan. Dan kita juga harus memahami bahwa hidup memiliki satu tujuan, atau memiliki kita sebagai manusia yang hidup di atas bumi ini, yang kita bisa bernafas, yang kita menjalankan rutinitas sehari-hari. Kita harus memahami bahwa hidup kita itu harus memiliki suatu tujuan. Dan tujuan itu bagian dari suatu nilai yang dianggap kita penting. Oleh karena itu, hidup akan bermakna jika kita berhasil melaksanakan suatu tujuan hidup. Mencari hakikat tujuan manusia merupakan salah satu dari filsafat manusia itu sendiri. Lalu muncullah pertanyaan, apakah tujuan manusia hidup? Apakah tujuan hidup manusia? Sebuah pertanyaan yang sangat singkat, di mana para filsuf terus memikirkannya sampai saat ini. Para filsuf pun menilai dan mengkaji mengenai hakikat tujuan hidup manusia, dan hasilnya pun tentu banyak perbedaan di situ. Banyak perbedaan pemikiran filsuf antara satu dengan filsuf yang lainnya. Salah satu pemikiran yang terkenal mengenai tujuan hidup adalah pendapat dari Aristoteles, yang mengatakan bahwa tujuan hidup manusia adalah mencapai kebahagiaan. Oleh karenanya, kebahagiaan merupakan sesuatu yang bernilai terhadap dirinya. Lantas bagaimana kita bisa mencapai kebahagiaan tersebut? Dan bagaimana jalan yang kita akan hadapi, dan bagaimana kita melangkah untuk bisa mencapai kebahagiaan tersebut? Untuk bisa mencapai kebahagiaan tersebut, kita harus bisa dalam diri kita sendiri memaknai kehidupan apa yang kita jalani sekarang.
Kita harus bisa mengerti apa makna dari kehidupan, apa makna dari kita melakukan kegiatan rutinitas hari-hari yang kita jalani sekarang. Dalam ajaran Stoikism, kebahagiaan bergantung pada cara kita menyikapi kehidupan. Bagaimana kita menyikapi suatu hal, bagaimana kita menyikapi suatu kejadian, reka kejadian. Kebahagiaan itu tidak hanya sekedar mencari kesenangan, karena kebahagiaan dari kesenangan selalu dan akan berubah-ubah dengan suasana hati kita. Kebahagiaan sebenarnya adalah saat kita terbebas dari hal-hal yang mengikat kita. Yang dimaksud mengikat di sini bukan mengacu pada peraturan ya, tapi sesuatu seperti kita sesuatu seperti harapan yang berlebih-lebihan yang membuat kita tidak bisa bebas bertindak. Karena kita sebagai manusia bebas bertindak atas kehendak kita sendiri. Gunakan harapan sebagai motivasi, bukan sesuatu yang mengikat. Sementara untuk mencapai kebahagiaan, caranya adalah dengan bersyukur atas segala yang kita miliki. Karena setiap orang sudah memiliki jalannya masing-masing, dan setiap orang memiliki kehidupannya masing-masing, dan setiap orang memiliki jalan takdirnya masing-masing. Kalau kita untuk bisa memaknai, bisa memahami jalan takdir kita, kehidupan kita bagaimana, bersyukur atas segala yang kita memiliki, bersyukur atas apa yang menimpa kita, apa yang kita jalani, dari situlah kebahagiaan akan muncul dalam hidup kita. Ya, kalau kesekian. Makasih, Man. Apakah harus pakai kesekian? Terima kasih. Nggak usah, tergantung kalau itu.